Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah kuasailah dirimu dalam berbicara. Pembacaan Alkitab kita ambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat Yakobus pasal 3 adalah pasal yang khusus membicarakan masalah tutur kata. Ayat-ayatnya memberitahu kita bagaimana seharusnya anak-anak Allah bertutur kata. Sekarang kita akan melihat butir-butir yang harus kita perhatikan di dalam hal bertutur kata. Yang pertama adalah jangan menjadi guru. Ayat 1 mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Bukti yang paling mudah diketahui bila seseorang tidak menerima kekangan dalam tutur katanya, ialah mereka senang sekali menjadi guru. Kemana saja pergi selalu mengajar orang lain. Kemana saja pergi selalu suka berbicara, suka menjadi penasehat. Kita harus nampak bahwa orang Kristen tidak saja tidak seharusnya berdusta, mengucapkan perkataan yang sia-sia dan berkata jahat, bahkan kita tidak seharusnya banyak bicara. Tak peduli perkataan apa saja, tidak boleh dikatakan banyak-banyak. Bila Anda banyak bicara, Anda akan kehilangan berkat di hadapan Allah. Butir yang kedua, tutur kata adalah tanda penguasaan diri. Di dalam ayat 2 berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara-saudari kekasih Tuhan, dapat tidaknya seseorang mengendalikan dirinya tergantung pada dapat tidaknya ia mengendalikan tutur katanya. Ada tidaknya buah penguasaan diri dari Roh Kudus tergantung kepada ada tidaknya penguasaan dirinya di dalam bertutur kata. Penguasaan diri ialah penguasaan diri, bukan berarti kenetralan atau bersikap netral terhadap sesuatu. Seorang Kristen menguasai diri berarti ia dapat mengendalikan dirinya sendiri. Semoga saudara-saudari yang baru percaya sejak awal sudah belajar mengekang tutur katanya di hadapan Allah. Jika Allah dapat menanggulangi tutur kata Anda, Allah pun dapat menanggulangi manusia atau diri Anda. Yang ketiga, dalam ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa lidah ibarat kemudi dan kekang. Kedua benda itu amat kecil, tetapi dapat mempengaruhi yang paling besar. Ayat 5 mengatakan, betapa api yang kecil dapat membakar hutan yang besar. Dan di dalam ayat 6 dikatakan, lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara-saudari, walaupun hari ini banyak orang yang telah menerima penebusan dan belas kasih Allah, namun lidah mereka belum tertanggulangi.
Mereka masih membawa suatu dunia kejahatan dan menyalakan api neraka kemana saja mereka pergi. Di sini ada suatu ungkapan yang hebat. Lidah dapat menyalakan roda kehidupan. Kehidupan berputar ibarat roda, sedangkan lidah laksana api yang dapat menyalakan roda kehidupan. Artinya saudara-saudari, hawa nafsu, daging, temperamen, dan amarah manusia semuanya dapat dinyalakan oleh lidah. Bahkan api neraka sekalipun dapat dinyalakan oleh lidah. Banyak peristiwa terjadi karena dinyalakan oleh sepatah kata yang diucapkan oleh anak-anak Allah. Sebenarnya itu berasal dari neraka. Sebab dikatakan bahwa lidah adalah api dan juga dunia kejahatan. Yang keempat, lidah merupakan benda jahat yang tak berkesudahan. Ayat 7 dan 8 mengatakan bahwa lidah adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Tak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Di dalam lidah penuh racun yang dapat mematikan orang. Kejahatan lidah tak dapat dijinakkan. Ia adalah suatu kejahatan yang tidak berkesudahan. Karena itu, kita harus nampak alangkah bodohnya jika kita mengumbar lidah kita. Yang kelima, saudara-saudari, satu sumber tidak dapat memancarkan dua macam air. Artinya, Anda tidak dapat di satu pihak dengan lidah Anda memuji Allah, dan di pihak lain dengan lidah Anda mengutuk orang yang diciptakan oleh Allah. Orang yang dipakai Allah pasti mengeluarkan air yang manis dan tidak mengandung kepahitan. Bagaimana buahnya, begitu pula pohonnya. Bagaimana airnya, begitu pula sumbernya. Hari ini, cara penyelamatan Allah ialah menaruh sebuah mata air yang baru ke dalam batin kita. Menyelamatkan kita sehingga kita menjadi sebatang pohon yang baru. Jika Anda adalah sebatang pohon ara, tidak mungkin Anda menghasilkan buah zaitun. Dan jika Anda buah pohon anggur, Anda pasti tidak dapat menghasilkan buah pohon ara. Jika Allah mengaruniakan hayat baru ke dalam kita, dengan sendirinya kita akan mengeluarkan air yang manis yang menyuplai orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau karena Engkau sudah menaruh mata air yang baru di dalam kami, sehingga di dalam kami ada aliran-aliran air hayat yang manis. Terima kasih Tuhan. Karena itu, dapatkanlah juga lidah kami Tuhan. Kuduskanlah mulut lidah kami, agar kami senantiasa terkendali di dalam setiap tutur kata kami. Tuhan Yesus, dapatkanlah lidah kami, Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Karena kami tidak mau kehilangan berkat-Mu ya Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua.